Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur kita adalah orang yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh percaya kepada Yesus Kristus. Karena dengan kelahiran kembali, hidup kita menjadi hidup yang baru. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara mengenal Yesus Kristus di dalam kehidupan kita merupakan sebuah anugerah yang besar bagi kita. Karena dengan mengenal Yesus Kristus dalam hidup kita, terjadi perubahan yang radikal di dalam kehidupan kita. Mengenal Yesus Kristus mengubah hati kita. Mengenal Yesus Kristus mengubah cara pikir kita. Bahkan mengenal Yesus Kristus mengubah sikap kita terhadap lingkungan kita. Saudara, itulah saudara-saudara pentingnya seseorang mengenal Yesus Kristus. Sehingga perubahan yang terjadi bukan karena terpaksa ataupun disertai dengan sungut-sungut. Namun tidak berarti bahwa seorang yang telah mengalami hidup baru tidak mengalami kesulitan, atau tidak mengalami penderitaan, atau tidak harus membayar harga. Tetap saja, sebagai orang-orang percaya justru ada hal-hal di mana kita harus bayar harga, atau bisa disebut sebagai berkorban. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, indahnya adalah sebagai orang percaya kita melihat semuanya itu sebagai berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sebuah hak istimewa boleh hidup bagi Tuhan. Saudara, indah bukan kehidupan orang yang hidup dalam hidup yang baru itu? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 36. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana seharusnya kita mengikut Tuhan Yesus atau menjadi murid Tuhan Yesus. Ternyata memang mengikut Tuhan Yesus
itu tidak bisa dengan setengah hati atau setengah hidup kita, tapi harus dengan sepenuh hati dan sepenuh kehidupan kita. Saudara, mengapa demikian? Saudara, mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari bagian ini bagi kita. Yang pertama, saudara, hidup kekal dan kebinasaan itu tidak ada kaitannya satu dengan yang lain. Sehingga kita yang telah menerima hidup kekal, kita tidak bisa bersama dengan itu mencintai hal-hal yang sifatnya binasa. Saudara, inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Sehingga Tuhan Yesus berkata, apa gunanya jikalau engkau mendapatkan seluruh dunia, tapi engkau merugikan dirimu, bahkan engkau kehilangan nyawamu. Sebab hidup kekal dan kebinasaan tidak ada kaitan satu sama lain. Tuhan inginkan adalah saudara dan saya sungguh-sungguh celik mata rohani kita. Celik dalam arti engkau melihat betapa mulianya mengikuti Yesus dan betapa remehnya hal-hal yang sifatnya binasa di dunia ini. Kita tidak bisa sambil melayani Yesus, kita juga melayani mamon dalam arti dunia ini. Kita tidak bisa dengan mencintai Yesus, kita juga mencintai hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena itu tidak ada kaitan sama sekali. Saudara, jikalau engkau memiliki sikap seperti itu, tetap memiliki cinta begitu besar kepada perkara-perkara duniawi, maka ada baiknya engkau introspeksi diri. Jikalau engkau telah lahir kembali, telah diubahkan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus mengubah juga seluruh hatimu, mengubah juga cara pikirmu, mengubah juga bagaimana engkau hidup. Karena kuasa Roh Kudus begitu besar. Karena Roh Kudus itu mencelikan mata rohani kita. Sehingga kita tahu mana yang mulia dan mana yang tidak mulia. Mana yang berharga dan mana yang tidak berharga. Mana yang bersifat kekal dan mana yang bersifat fana dan binasa. Dan dengan demikian, kita memilih yang kekal, yang bernilai. Yaitu kita memilih Tuhan Yesus dan seluruh kehendak-Nya yang mulia itu. Yang kedua, setelah firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, tidak ada pengorbanan yang patut kita sebut sebagai pengorbanan ketika kita melakukannya untuk Tuhan Yesus. Sebab semuanya itu sebagai hak istimewa yang kita bawa sebagai korban persembahan kita kepada Dia. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, barang siapa mau ikut Tuhan Yesus, dia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Maka pada saat itulah Tuhan Yesus mengajarkan, apa gunanya kamu mendapatkan segala sesuatu, tapi kehilangan nyawamu. Saudara, artinya apa, saudara? Artinya, saudara-saudara, betapa berharga Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara, seluruh pengorbanan kita dengan menyangkal diri memikul salib, itu bukanlah sebuah pengorbanan. Itu adalah sebuah hak istimewa. Karena kita boleh menghidupi kehidupan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bukan itu saja, saudara. Murid-murid yang mendengar akan pengajaran bagaimana mengikuti Yesus. Ketiga murid di atas bukit menyaksikan akan siapakah Yesus. Yesus yang sesungguhnya adalah anak Allah itu sendiri. Namun ketika dia inkarnasi mengenakan manusia. Dan pada saat di atas bukit, Tuhan Yesus menampakkan kemuliaan itu yang disaksikan oleh Musa dan Elia. Di mana Musa dan Elia berbicara mengenai tujuan Kristus datang ke dalam dunia ini untuk pergi ke Yerusalem dan mati di atas kayu salib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengorbanan bagi seorang yang mulia, yang maha tinggi, maka pengorbanan itu berubah menjadi hak istimewa yang Tuhan berikan, bukan sebagai kehinaan, tetapi sebagai kemuliaan. Saudara, biarlah kita mempunyai cara pikir yang seperti ini dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Dan cara pikir hidup yang seperti ini
hanya dapat dimungkinkan jikalau engkau dan saya mengenal sungguh-sungguh siapakah Yesus. Disitulah engkau bisa mengubah rasa berkorban menjadi rasa hak istimewa. Kasih karunia Tuhan bisa melayani Tuhan dalam hidup ini. Saudara, biarlah bagian firman Tuhan ini mengubah cara pikir kita ketika kita mengenal siapakah Yesus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang sangat indah, yang menolong kami mengerti keindahan dan makna hidup kami ketika kami mengikuti Yesus. Dunia ini dengan segala keinginannya akan lenyap, tetapi barang siapa melakukan kehendak Allah, dia akan menerima hidup yang kekal, yaitu mereka yang percaya kepada Engkau, Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami supaya kami celik mata rohani kami, sehingga kami tidak bersama-sama mencintai dunia ini dan mencintai Tuhan. Tapi kami dengan sepenuh hati, sepenuh hidup kami mencintai Engkau. Dan hidup kami adalah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk melayani Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.